belanja hemat di supermarket bukan lagi mimpi. Banyak orang seringkali tergoda oleh diskon palsu dan promo yang tidak terlalu menguntungkan. Namun, dengan strategi yang tepat, Anda bisa menghemat banyak pengeluaran bulanan. Cara belanja hemat di supermarket dimulai dengan membuat daftar belanja sebelum berangkat, agar tidak membeli barang di luar kebutuhan. Manfaatkan promo mingguan yang biasanya ditawarkan supermarket dan bandingkan harga antar produk untuk mendapatkan penawaran terbaik. Gunakan juga aplikasi atau kartu member untuk memperoleh potongan harga tambahan. Belanja di waktu yang tepat, seperti pagi hari atau menjelang tutup toko, juga bisa memberi peluang menemukan diskon khusus. Jangan lupa, biasakan membaca label harga dengan cermat dan hindari belanja saat lapar karena bisa membuat Anda membeli lebih banyak dari yang dibutuhkan. Terapkan tips hemat ini setiap kali belanja dan rasakan sendiri manfaatnya. Ingin dompet tetap tebal? Yuk, bongkar cara belanja hemat di supermarket sekarang juga. Salah satu cara belanja hemat di supermarket yang sering terlupakan adalah memanfaatkan kupon atau voucher belanja. Banyak supermarket kini bekerja sama dengan aplikasi digital yang menawarkan kupon potongan. Harga yang bisa ditukarkan langsung di kasir. Ini adalah strategi efektif untuk menghemat uang, terutama saat belanja bulanan. Pastikan Anda mengikuti akun media sosial supermarket favorit atau berlangganan newsletter mereka untuk mendapatkan info terbaru seputar diskon dan voucher eksklusif. Selain itu, cerdaslah dalam memilih merek. Produk dengan merek ternama tidak selalu lebih baik dari produk private label milik supermarket. Banyak produk house brand yang kualitasnya setara bahkan lebih murah hingga 30%. Ini adalah cara mudah untuk mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas. Lakukan perbandingan dan jangan ragu mencoba produk baru yang lebih terjangkau. Menentukan budget sebelum belanja juga merupakan kunci sukses dalam menerapkan tips belanja hemat. Buat batasan pengeluaran dan disiplin mengikuti anggaran tersebut. Bawa uang tunai secukupnya jika perlu, agar Anda tidak tergoda untuk belanja impulsif menggunakan kartu. Gunakan kalkulator saat belanja untuk memastikan total belanja Anda tetap sesuai rencana. Untuk Anda yang berkeluarga, melibatkan anggota keluarga dalam perencanaan belanja juga bisa membantu. Diskusikan kebutuhan rumah tangga dan prioritas belanja. Dengan begitu, Anda dapat menghindari pembelian barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Ini juga bisa jadi momen edukatif bagi anak-anak dalam belajar mengelola keuangan sejak dini. Selain memperhatikan harga satuan, penting juga untuk memahami trik harga psikologis. Supermarket sering menggunakan harga seperti Rp9.900 atau Rp19.950 yang secara psikologis terlihat lebih murah dari Rp10.000 atau Rp20.000. Jangan tertipu dengan trik ini selalu. Bandingkan harga per gram atau per liter, bukan hanya label harga total. Ini adalah salah satu bentuk kecerdasan finansial yang wajib dimiliki konsumen masa kini. Manfaatkan juga hari-hari tertentu yang dikenal sebagai hari promo besar. Beberapa supermarket memiliki jadwal tetap seperti Jumat serba hemat atau Rabu super diskon. Tandai kalender Anda dan rencanakan belanja mingguan pada hari-hari tersebut. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan lebih banyak barang dengan pengeluaran yang sama. Ini adalah strategi belanja murah yang terbukti efektif untuk rumah tangga modern. Jangan abaikan juga pentingnya mengecek stok rumah sebelum belanja. Banyak orang melakukan kesalahan dengan membeli barang yang sebenarnya masih tersedia di rumah. Ini tidak hanya membuang uang, tetapi juga bisa menimbulkan penumpukan barang yang tidak terpakai. Dengan mengecek isi lemari dan kulkas, Anda bisa lebih fokus pada kebutuhan dan menghindari pemborosan. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk berbelanja di lebih dari satu tempat. Misalnya, beli kebutuhan pokok di supermarket besar, lalu lengkapi dengan sayur dan buah segar dari pasar tradisional. Beberapa produk di pasar bisa jauh lebih murah dan segar. Gabungan belanja dari dua tempat ini bisa memberi keseimbangan antara harga dan kualitas yang lebih optimal. Jadikan kebiasaan mencatat pengeluaran belanja sebagai bagian dari manajemen keuangan pribadi. Gunakan aplikasi pencatat keuangan atau buku catatan sederhana untuk melacak pengeluaran mingguan dan bulanan Anda. Dari data tersebut, Anda bisa menganalisis pola belanja, mengenali pos pengeluaran yang boros, dan mencari solusi lebih hemat di bulan berikutnya. Dengan disiplin dan evaluasi rutin, cara belanja hemat di supermarket akan terasa semakin mudah dan menyenangkan. Jika Anda rutin belanja mingguan, cobalah membuat menu makan selama seminggu ke depan dengan merancang menu harian. Anda bisa lebih fokus saat memilih bahan, makanan, dan menghindari pembelian yang tidak perlu. Strategi ini
juga membantu mengurangi makanan yang terbuang karena kedaluarsa atau tidak sempat dimasak. Selain hemat, ini juga membuat kegiatan masak lebih terencana dan efisien. Jangan lupakan pentingnya membaca tanggal kedaluarsa sebelum membeli produk, terutama saat ada diskon besar-besaran. Banyak barang diskon mendekati masa kedaluarsa, dan jika tidak segera digunakan, justru akan terbuang sia-sia. Belanja cerdas berarti membeli barang yang memang akan dikonsumsi, bukan hanya karena tergiur harga murah. Trik lain yang efektif adalah menggunakan sistem envelope budgeting atau amplop pengeluaran. Alokasikan uang belanja dalam amplop terpisah sesuai kebutuhan, seperti kebutuhan dapur, kebersihan, atau camilan. Dengan sistem ini, Anda bisa lebih mudah mengontrol pengeluaran dan menghindari pengeluaran berlebihan di satu kategori. Jika Anda berbelanja bersama anak, ajak mereka belajar memilih produk berdasarkan kualitas dan harga. Ini bukan hanya membangun kebiasaan hemat sejak dini, tapi juga mempererat ikatan keluarga melalui aktivitas edukatif. Libatkan mereka dalam membaca label nutrisi atau membandingkan harga per unit aktivitas kecil ini bisa jadi pelajaran berharga. Jangan remehkan kekuatan evaluasi bulanan. Setelah sebulan menjalankan berbagai cara belanja hemat di supermarket, luangkan waktu untuk mengecek hasilnya. Apakah pengeluaran menurun? Adakah kebiasaan belanja yang perlu diperbaiki? Evaluasi ini penting untuk memastikan strategi hemat yang Anda terapkan benar-benar efektif dan berkelanjutan. Berlangganan aplikasi cashback atau e-wallet yang bekerja sama dengan supermarket juga bisa menjadi cara cerdas untuk menghemat. Banyak platform pembayaran digital kini menawarkan promo cashback atau poin yang bisa ditukar dengan belanja berikutnya. Jangan ragu untuk memanfaatkannya, karena ini bisa menjadi penghematan jangka panjang yang lumayan besar, terutama bagi Anda yang rutin berbelanja mingguan. Tips belanja hemat lainnya adalah membeli produk musiman, buah, sayur, atau produk lokal yang sedang musim. Biasanya dijual dengan harga lebih murah dan kualitas lebih segar. Dengan mengikuti musim panen, Anda tidak hanya menghemat uang, tapi juga mendapatkan nutrisi terbaik dari bahan makanan yang masih segar. Ini adalah strategi belanja pintar yang banyak diterapkan oleh ibu rumah tangga berpengalaman. Jangan tergoda dengan barang-barang yang dipajang di dekat kasir. Produk-produk ini umumnya berupa barang impulsif seperti coklat, permen, atau minuman kemasan dengan harga tinggi. Meski terlihat kecil, jika dilakukan setiap belanja, total pengeluaran dari pembelian impulsif ini bisa membengkak. Disiplin diri adalah kunci utama dari belanja hemat. Gunakan keranjang belanja kecil jika hanya berencana membeli beberapa barang. Keranjang kecil secara tidak langsung membatasi ruang belanja Anda, sehingga lebih mudah mengendalikan keinginan untuk mengambil barang yang tidak perlu. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa ukuran troli dapat memengaruhi jumlah barang yang dibeli. Semakin besar troli, semakin banyak kita cenderung berbelanja. Jangan malu untuk menjadi pembeli yang aktif bertanya. Tanyakan pada petugas jika ada promo tersembunyi, diskon dengan syarat khusus, atau program loyalty yang sedang berlaku. Kadang, tidak semua promo dipajang atau disampaikan dengan jelas. Menjadi pembeli yang aktif dan cermat bisa membantu Anda memaksimalkan setiap kesempatan berhemat di supermarket. Jika Anda belanja untuk kebutuhan rumah tangga besar, pertimbangkan untuk membeli dalam bentuk grosir. Banyak supermarket menyediakan harga khusus untuk pembelian dalam jumlah besar, terutama untuk barang non-perishable seperti deterjen, tisu, sabun, dan makanan kering. Meski terlihat mengeluarkan uang lebih banyak di awal, dalam jangka panjang Anda bisa menghemat signifikan. Berbelanja di luar jam sibuk juga bisa memberi keuntungan. Saat supermarket tidak terlalu ramai, Anda bisa lebih fokus memilih barang, membandingkan harga, dan memanfaatkan promo yang mungkin terlewat saat tergesa-gesa. Ini juga mengurangi stres saat berbelanja dan membuat prosesnya lebih efisien. Belanja cerdas dimulai dari suasana yang tenang dan terkontrol. Selain itu, gunakan fitur wishlist di aplikasi supermarket atau e-commerce dengan menyimpan barang incaran. Anda bisa memantau harganya dari waktu ke waktu dan hanya membeli saat sedang diskon. Ini sangat efektif untuk produk rumah tangga yang tidak harus dibeli segera, seperti alat dapur atau produk elektronik kecil. Ingatlah untuk membawa kantong belanja sendiri. Selain lebih ramah lingkungan, membawa kantong sendiri juga membantu Anda membatasi jumlah barang belanjaan. Anda jadi lebih selektif dan tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya tidak direncanakan. Beberapa supermarket juga memberikan potongan kecil
atau poin tambahan bagi pelanggan yang membawa tas belanja sendiri. Jangan pernah remehkan kekuatan komunitas atau grup diskusi online. Bergabung dengan forum atau grup media sosial yang membahas belanja. Hemat bisa memberi Anda banyak tips dan info. Promo tersembunyi yang tidak Anda temukan sendiri. Anda juga bisa saling berbagi pengalaman dan belajar dari strategi orang lain dalam mengatur pengeluaran belanja harian. Jika Anda ingin lebih disiplin, cobalah membuat jurnal belanja. Catat setiap pembelian, dari barang hingga harga dan tanggal pembelian. Dengan cara ini, Anda bisa melihat kebiasaan belanja yang perlu diperbaiki, seperti terlalu sering membeli camilan mahal atau produk yang tidak tahan lama. Dari data tersebut, Anda bisa merancang strategi belanja yang lebih bijak di bulan berikutnya. Memanfaatkan program loyalitas. Pelanggan juga bisa menjadi cara belanja hemat yang efektif. Banyak supermarket menawarkan poin yang bisa ditukar dengan potongan harga atau hadiah. Pastikan Anda tidak melewatkan momen seperti ulang tahun atau hari pelanggan, di mana biasanya ada promo atau tambahan poin spesial. Setia pada satu jaringan supermarket kadang memberi manfaat jangka panjang. Jika memungkinkan, hindari berbelanja saat akhir pekan. Selain lebih ramai dan melelahkan, banyak orang belanja impulsif saat suasana ramai dan antrean panjang. Belanja di hari biasa membuat Anda bisa lebih fokus dan punya lebih banyak waktu mengecek label harga, kualitas barang, serta promo tersembunyi yang sering dilewatkan saat terburu-buru. Tentukan prioritas saat berbelanja. Bedakan antara kebutuhan pokok dan keinginan sesaat. Misalnya, beras dan sabun adalah kebutuhan utama, sedangkan keripik dan minuman bersoda adalah keinginan. Jika budget terbatas, fokuslah pada kebutuhan. Menyadari perbedaan ini membantu Anda mengatur pengeluaran lebih terarah dan efisien. Belanja bisa menjadi momen refleksi tentang gaya hidup. Apakah kita terlalu konsumtif? Apakah ada alternatif yang lebih hemat dan sehat, seperti memasak sendiri daripada membeli makanan instan? Dengan menerapkan cara belanja hemat di supermarket, Anda bukan hanya menghemat uang, tetapi juga melatih kesadaran diri untuk hidup lebih sederhana dan bertanggung jawab terhadap keuangan pribadi.